dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Untuk semua orang yang berpuasa, tidak semuanya tadi Ustadz bilang mendapatkan derajat takwa. Nah, untuk orang-orang yang mencapai ketakwaannya, apa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tunggu dulu, kan belum selesai ini pribadi orang takwa. Oh iya, seperti Satu apa ya? kan tadi tawadu. Tawadu tuh. Sudah itu huruf wow, yaitu wara. Apa itu wara? Apa itu wara, Bu? Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya. Ya, dia punya apa saja pasti dia syukuri. Ibu-ibu, apa yang ibu tahu dengan kaya? Banyak uangnya. Maka ibu miskin kalau tidak ada uang. Iya. Apa itu kaya? Sehat. Maka kita kaya. Karena kita sehat. Apa itu kaya? Punya banyak teman. Maka kita kaya. Yang membuat kita miskin karena kita mengkecilkan definisi kaya. Kaya itu punya kebun berhektar-hektar. Kaya itu punya emas berkilo-kilo. Maka miskinlah kita. Coba kalau kaya itu adalah merasa cukup. Maka kita akan kaya. Itu hanya 10 juta. Tidak cukup, miskin. Saya uangku 1 juta cukup, kaya. Itu tinggi jabatannya, tapi tidak syukur, miskin. Saya rakyat biasa tapi saya cukup, kaya. Itu sumber kebahagiaan, merasa cukup. Kalau kebahagiaan hanya bagi orang kaya, maka orang miskin tidak pernah bahagia. Kalau kebahagiaan itu hanya untuk orang pejabat, maka kita rakyat biasa tidak pernah bahagia. Tapi buktinya orang kaya banyak tidak bahagia dibanding orang miskin. Pejabat banyak tidak bahagia karena berakhir dengan penjara. Tidak bahagia. Ya toh? Jadi bahagia itu dengan merasa cukup. Orang yang mau puasa itu selalu merasa cukup. Mau bukti? Ibu, mau bukti? Coba besok kalau mau buka. Mau semua itu dimakan? Palu butung, palu basah, jalan kote, onde-onde. Wah, semua mau dimakan. Begitu sudah satu teguk, selesai. Itulah merasa cukup. Tak kaf qanaah. Qanaah. Tak ta tawadu. Tak kaf qanaah. Wara. Wara itu artinya mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Yang samar-samar. Misal yang subhat, bunga bang. Bunga bang itu ada ulama mengatakan haram, ada juga mengatakan halal. Itu yang subhat. Maka kalau ibu mau tenang, tinggalkan itu. Ya, laki-laki ada ulama mengatakan emas haram, ada juga ulama mengatakan boleh. Itu namanya subhat. Maka orang yang mau selamat, orang bertakwa, yang dia tinggalkan. Apa buktinya? Coba lihat kalau puasa, Bu. Jangankan yang haram, yang halal aja mampu kita tahan. Mana buktinya, Bu? Makanan halal atau tidak? Kalau siang haram. Kapan pi? Tahan dulu. Maghrib pi. Coba halal aja mampu kita tahan, apalagi yang haram. Ya, dan yang keempat orang bertakwa itu yakin bahwa Allah pasti melihat. Di masjid ini ada CCTV. Tapi ini CCTV dia hanya bisa lihat kita ketika dalam kelas ini. Dia dalam kelas, mati lampu, tidak kelihatan. Tapi sisinya Allah, CCTV-nya Allah. Rakit dan atid, kelihatan. Waktu tak pergi pengantin, kita ambil sendoknya orang kasih masuk dia ini. Nasoting ko maleka. Ya Bu ya? Ya Bu? Siap Pak Ustadz. Nah sekarang kita jawab. Ya, pertanyaan Ibu itu tadi. Pertanyaan, apa balasan? Ibu yang hafal surah As-Sajdah ada di situ. Allah tanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang bagus dengan orang-orang yang pura-pura beriman, yang fasik bahasanya. Fasik itu mengaku beriman tapi palsu, mengaku beriman tapi pencitraan. Kalau mau dicoblos tiba-tiba jadi ustaz, kalau mau dicoblos tiba-tiba bagi-bagi jilbab, kalau mau dicoblos tiba-tiba keluar masuk masjid, itu fasik namanya. Banyak Pak Ustadz yang kayak gitu. Saya enggak tahu. Nah, Allah katakan la yastaun. Dekna pada, Mbok, dekna pada. Dena pada.
Beda kata Allah, beda. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, ku kasih kau surga. Surganya dunia, surganya akhirat. Adakah surga dunia? Ada. Menurut para ahli tafsir ayat ini, surga dunia itu satu, punya istri yang soleha. Menurut apa dikasih tahu ina lakukan ini? Iya toh? Istri yang soleha. Ya, suami yang soleh, nah hargai istrinya, betul tawa pejabat tapi nah hormati istrinya, betul tawa kaya tapi tidak napaka tuna-tuna istrinya. Itu enak. Ada orang banyak uangnya tapi istrinya kayak bodoh deh, kayak security. Baru datang suami, mana HP-mu? Coba kau bebas dulu. Oh, itu nerakanya dunia itu kalau punya istri seperti itu. Ya, apalagi surganya dunia, kata para ulama, punya anak yang soleh. Ibu-ibu kalau lama tidak ketemu teman, langsung kita tanya, berapa rumah tak? Langsung kita tanya, berapa uang tak? Tidak. Apa nak tanya? Anak. Kenapa? Karena memang anak itu adalah permata hati. Ya, punya anak yang nurut itulah kekayaan. Dan itu yang selalu Nabi bilang, ibuku, saya tidak kaya tapi banyak anakku baik. Itulah menjadi kekayaan saya. Ya. Anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga surganya dunia. Apa itu? Punya teman yang baik. Coba ada teman. Banyaknya temannya orang pejabat bu. Banyak sekali temannya pejabat. Tapi begitu hilang jabatannya. Hilang semua. Teman begitu. Neraka itu. Kalau teman yang baik. Ada uangnya, tidak ada uangnya. Miskin, kaya, jabat, tidak. Dia tetap baik. Itulah teman yang baik. Itu surganya dunia. Yang keempat surganya dunia, punya harta yang bermanfaat. Punya harta bukan harta yang banyak, harta yang bermanfaat. Tidak kaya, tapi setiap ada korban kebakaran pasti ada sumbangannya. Tidak kaya, tapi kalau ada pembangunan masjid pasti ada semennya. Tidak kaya, tapi kalau ada buka puasa Ramadan pasti buka puasa di rumahnya minimal 1 kali. Itu yang disebut harta yang bermanfaat. Ada orang banyak uangnya, gigili, gigili, seke, kikirigal lapaku jambatan. Pelit, dedekut. Ya, pelit. Coba, ibu-ibu, tidak ada orang suka orang pelit. Suka menantu yang pelit atau dermawan? Suka tetangga yang pelit atau dermawan? Suka suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Itu tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Bener juga tuh. Orang pelit aja gak suka sama orang pelit. Sama orang pelit. Ya. Jadi Ramadan melahirkan pribadi-pribadi yang takwa. Tetapi perlu Bapak Ibu sadari, tidak semua orang yang masuk Ramadan dan berpuasa melahirkan pribadi-pribadi yang takwa. Maka Allah katakan dalam Quran, la'allakum tattaqun. Agar kamu, berarti ada yang berhasil jadi takwa, ada yang tidak. Apakah berhasil puasa kita menjadi takwa atau tidak? Hanya ibu yang tahu. Kalau selesai puasa tetap aja tukang gosip, gagal. Ya, kalau puasa Ramadan tapi tetap aja keluar Ramadan, tetap pendengki. Ya, suka cari jeleknya orang, suka cerita, pergi pengantin, bawa pulang dosa hanya karena celah-celah orang. Berarti ibu tidak mendapat apa-apa perbaikan kecuali lapar dan dahaga. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Amin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Dahsyat sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk semangat kita semua di sini. Semangat untuk sama-sama berikhtiar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk selalu mensyukuri segala nikmat. Sehingga kita insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz Dasar terima kasih atas petua-petuanya. Terima kasih. Terima kasih juga ibu-ibu majelis talim yang sudah hadir di sini. Salam buat keluarga, sehat selalu. Dan tentunya sahabat Dasar yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini lancar dan mendapatkan berkah. Kami undur diri, saya Bayu Oktara beserta Dasat Latif. Kami pamit, insya Allah besok kita bertemu kembali tentunya hanya di Gaspol Sahur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.